jadi sila tebarang-barang dengar tersimak apa sina sampai Bapak Muallim kepada beliau waktunya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair wan-nasihah lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammul muhimmat fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa rahmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan keafiatan sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 20 bulan Rajab 1443 Hijriah ini, kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendatangkan ridhanya Allah untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beserta para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema membungkam Wahabi dengan Al-Ikhlas. Pada abad ke-14, pada abad ke-4 Hijriah, muncul sekelompok golongan ikhwan rahimakumullah yang mengklaim dirinya mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Golongan yang senantiasa merujuk kepada Al-Quran wal Hadis dan meniadakan takwil atau meniadakan potensi akal yang ada pada diri manusia. Kelompok ini tidak mau memakai akal dalam memahami segala hal. Semuanya berpaku kepada zahir ayat Al-Quran dan zahir hadis, sehingga seringkali mereka terjebak dalam pemikiran mereka sendiri, terjebak dalam memahami ayat-ayat mutasyabbihat. Di antaranya sebagai contoh adalah sebagaimana disebutkan di salah satu surah di dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Mereka mengartikan bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan di sini mereka tidak mau menakwili, sehingga mereka mengatakan bahwa Allah memiliki tangan dan bentuk tangan Allah itu ya selayaknya tangan, yakni memiliki jari jemari. Ini diantara pemahaman-pemahaman kelompok yang muncul pada abad ke-4 Hijriyah, yang kemudian mereka banyak dibantah pada masanya oleh para ulama, termasuk ulama-ulama dari kalangan mazhab Hambali yang menyatakan bahwa Imam Hambali tidak pernah berpendapat sama seperti mereka. Mereka hanya menjual nama besar mazhab Hambali untuk menjustifikasi pemahaman mereka. Mereka adalah golongan-golongan tashbih, golongan tajsim. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka yang pada akhirnya bermetamorfosa, berubah menjadi Wahabi dan kemudian menjadi Salafi Wahabi. Orang-orang yang berpandangan bahwa Allah memiliki jasad sama seperti manusia sebagai ciptaannya, maka ini adalah sesuatu yang sangat salah, argumentasi yang menyimpang. Karena jelas Allah sebagai zat maha pencipta sangat berbeda dengan makhluknya.
Sehingga ketika kita membicarakan surah Al-Ikhlas, di situ di ayat pertama satu kata kunci, yaitu kata Ahad, Maha Esa. Ketika kita bicara Maha Esa, maka di situ keesaan Allah tidak dibarengi dengan bantuan apapun juga. Karena kalau kita mengatakan Allah masih memiliki tangan, maka otomatis dia membutuhkan anggota yang lain, masih tergantung kepada panca indera. Ketika kita mengatakan zat Allah itu sama dengan zat kebendaan dari makhluk, maka di situ akan muncul keesaan Allah akan tercemari. Karena ketika zat Allah sudah disamakan dengan benda, maka yang terjadi akan ada hal yang berlawanan. Ketika kita mengatakan Allah berada di atas, maka pastinya di bawah tidak ada Allah. Begitu juga ketika kita bicara Allah ada di depan, maka tidak ada Allah di belakang. Dan Allah padahal seyogianya Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah itu maha kuasa dan kekuasaannya itu tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. As-Samad juga sangat jelas menyatakan bahwa makna dari kata As-Samad, Allah itu tidak serupa dengan siapapun termasuk makhluk ciptaannya. Karena Allah dari sebelum adanya alam ini, sebelum diciptakannya semua makhluk, Allah memang ada seperti adanya siang kali ini. Seperti apakah Allah? Maka wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang tahu seperti apa dia, karena kita tidak pernah bisa membayangkan, karena tidak ada satupun benda atau ciptaan yang serupa dengan Allah. Sehingga ketika ada pemahaman yang mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, maka jawablah, mintalah mereka untuk memahami surah Al-Ikhlas. Bagaimana maksud dari kata Al-Ahad dan juga kata As-Samad di dalam surat tersebut. Dengan memahami dengan benar apa yang ada dalam kandungan suratul Ikhlas, maka pastinya kita akan bisa memahami bahwa Allah itu memang berbeda dengan makhluk-makhluknya. Keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluk. Allah keberadaannya tidak memiliki sebab dan tidak memiliki akhir. Berbeda dengan kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita memiliki sebab keberadaan kita dan juga kita memiliki akhir dari keberadaan kita ini. Karena hanya Allah lah yang haqqul wujud. Hanya Allah lah yang benar-benar mewujud. Kita hanyalah bayang-bayang dari keberadaan Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Akan kita perdalam tema ini pada sesi muzakarah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Nah, jadi dia mempelajari sedikit membuka hati. Dari apa sih warwarangan bisa setanggal kita, si gawe kita, si baik kita tahlilan, kita disolatkan, maupun apa di bidang ini, insyaallah akan dijawab. Oleh karena itu, kepada bapak ibu yang ingin mencari atau mengusulkan apa sih kira mengajar di hatinya, jadi sesi tanya jawab kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema penantian kita malam ini adalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada yang bertanyakan Pak Malim
Terima kasih. Terkait dengan naiknya atau diberangkatkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj dan bertemu Allah di atas langit yang ketujuh. Di sini kemudian dipertanyakan mengenai yastawi alal arsy, bersemayamnya Allah di atas arsy. Ikhwan rahimakumullah. Ketika kita mengatakan Allah bersemayam, otomatis di sini dengan jelas kita menyatakan bahwa Allah itu membutuhkan tempat. Arsy adalah ciptaan Allah, sedangkan Allah yang menciptakan. Keberadaan Allah bukan hanya di atas langit. Dan sekarang kalau kita perpanjang lagi, ketika kita menyatakan bahwa berada di langit, berarti Allah tidak ada di bumi. Allah itu menguasai. Kata yastawi di situ bukan maksudnya adalah bersemayam, duduk dan melakukan proses, tidak akan bisa melakukan apapun tanpa ada di singgasana arsy itu. Bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah kata yastawi, Allah itu pusat kendali ataupun mengendalikan, mengontrol semuanya dari arsy. Bukan Allahnya yang berada di sana. Banyak hal yang perlu kita kaji dalam memaknai kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, baik indal loghahnya maupun indal istilah, dari banyak sisi. Sehingga tidak bisa kita hanya memahami dari tekstual ayat tersebut. Sehingga ketika kita menyatakan bahwa Allah berada bersemayam di arsy, maka dengan sendirinya kita termasuk kalangan orang yang dalam komunitas mujassimah. Kita menyatakan Allah itu lemah karena membutuhkan tempat, sedangkan Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Hatta semua makhluk ciptaannya, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, semuanya bertindak kufur kepada Allah. Baik dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di alam ini, Allah tidak akan pernah kekuasaannya akan berkurang. Karena memang Allah maha segala-galanya. Sehingga konsep yang dirumuskan dalam istilah yang lebih banyak kita kenal dengan sifat 20, di situ sangat jelas bahwa Allah tidak mustahil Allah membutuhkan kepada makhluknya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami bertanya, Buya Ustaz, yang ingin kami pertanyakan yang pertama, apa makna daripada kata-kata Wahabi, kata-kata Salafi, dan kata-kata Sunnah? Itu yang pertama. Supaya jelas, jangan kita bilang Wahabi tapi maknanya kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW yang mengetahui segala siksa manusia, segala nasib daripada umatnya, dia di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mengetahui segalanya. Yang sekarang kami pertanyakan ini masalah Wahabi yang menyatakan sesat, yang mengatakan masuk neraka. Apakah dia itu dikatakan oleh Allah lalu dia itu mengetahui orang yang sesat, orang yang masuk neraka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 kata yang dipertanyakan maknanya, yaitu Wahabi, Salafi, dan As-Sunnah. Sebelum Tiang menjawab, perlu Tiang sampaikan bahwa kajian kita yang terus membahas Wahabi bukan berarti kita akan maksudnya adalah
kita memprovokasi masyarakat atau memanas-manasi keadaan. Ini adalah bagian dari keilmuan agar jangan sampai di masyarakat kita menyebut sebuah kalimat atau komunitas tapi tidak mengerti. Ini bagian dari ilmu sehingga perlu untuk kita kaji. Ketika kita bicara Wahabi, Wahabi ini adalah nama komunitas yang disematkan sebagai nama komunitas tersebut adalah nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga mereka disebut kelompok Wahabi. Kemudian pada perkembangan berikutnya mereka mendirikan kembali, menggantikan namanya menjadi Salafi. Salafi artinya adalah mereka mengklaim diri kelompok yang mengikuti kaum salaf. Salaf ini adalah orang-orang yang hidup pada 3 abad pertama di tahun Hijriah, yaitu dari tahun 0 Hijriah sampai tahun 300 Hijriah, yaitu salafus saleh. Kemudian ketika bicara as-sunnah, as-sunnah itu maksudnya adalah mereka kelompok pengamal sunnah Nabi. Itu maksud dari nama-nama tersebut. Apakah nama ini salah dengan menyebut diri mereka as-sunnah? Nama apapun boleh-boleh saja. Tapi yang perlu menjadi titik kontrol kita, menjadi yang perlu kita garis bawahi adalah seperti apa pemahaman mereka. Boleh mereka menyebut dirinya as-sunnah, bahkan sekarang mengganti nama lagi menjadi kelompok ahlus sunnah wal jamaah garis lurus. Kita aranina ahli sunnah wal jamaah garis bengkok. Ya, namun ya ahli sunnah wal jamaah garis lurus. Sah-sah saja orang mengaku. Yang terpenting di sini adalah bagaimana cara amaliyah dalam kehidupannya sehari-hari. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang kedua, baginda Rasulullah melihat segala nasib daripada umatnya, baik yang digantung maupun yang diletakkan di neraka maupun yang diapakan, dia itu melalui Isra wal Mi'raj, baru dia itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagi kaum Wahabi yang menyatakan itu sesat, ini masuk neraka dan ahli bid'ah, apakah dia itu dilihat dari Isra Mi'rajnya atau dari Masjidil Aqsa atau ke Makkah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Belangan tahu reninya setang dengan apakah kan ia mi'raj marak nabi teh. Ikhwan rahimakumullah, marak si tulis tiang le artikel niki, mereka adalah komunitas yang hanya memahami tekstual ayat Al-Qur'an maupun nas hadis. Artinya di sini dia memakai takwil, entah ya sekedar bebaca. Apa je ngeno je angkat le Quran, ngeno angkat napiarana melakukan atau memahami, termasuk dalam hal memahami tentang bid'ah. Barak si sampun terbicara pada malam Selasa yang lalu, pemahamannya hanyalah kullu bid'atin dalalah. Selepuk bid'ah ini dalalah. Padahal kullu di situ maksudnya adalah amun khusus. Tekstualnya dia maksudnya adalah khusus, tapi teksnya memang umum. Artinya di situ yang dimaksud adalah yang dalalah itu yang bid'ah yang mungkarat, bid'ah yang mazmumah. Tapi tidak semua bid'ah itu dalalah. Yang dalalah adalah bid'ah yang mazmumah. Masih banyak bid'ah-bid'ah yang hasanah atau yang mahmudah. Sehingga kesimpulan jawaban tiang dari pertanyaan yang kedua ini adalah mereka tidak bisa memahami sebuah dalil disebabkan karena mereka kekurangan ilmu, yakni mereka tidak memahami
konsep usul fikih. Wallahu taala a'lam. Saya garisnya dulu. Komunitas yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah garis lurus, kemudian itu maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah garis bengkok. Mereka menyatakan hal ini karena kita adalah menurut mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengakuan akan tetapi kita menjalani banyak perkara-perkara bid'ah sehingga ndek nelombo Ahli Sunnah teh. Bahkan kita banyak di antara kita mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah tapi masih banyak belum mengamalkan sunnah. Contohnya masih luwe itu di teman bawah. Itulah kenapa kita disebut Ahli Sunnah wal Jamaah garis bengkok. Kalau mereka Ahli Sunnah wal Jamaah garis lurus karena mereka pengamal sunnah dengan benar, yakni bawak nawah belo, kemudian mereka juga dengan celana cingkrang dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tentang tradisi 3 hari sampai ke 1 hari. Katanya ini tradisi orang Hindu suatu hari. Sedangkan kami yang ada di Bali tidak pernah melihat orang Bali tahlilan sebagainya. Sedangkan ulama-ulama yang diikuti oleh Wahabi melanjutkan tahlilan oleh orang. Terima kasih. Terkait dengan tahlilan, kita disalahkan oleh kelompok yang menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah garis lurus. Tahlilan adalah sesuatu yang salah. Apa alasannya? Karena yang dianjurkan adalah tahlil, bukan tahlilan. Karena namun akhiran kataan berarti aja-aja, barat montoran. Tahlil tahlilan, maka ini tahlil aja menurut mereka. Ini mereka adalah cara mereka untuk mengkantar atau merusak pemahaman kita. Padahal sebenarnya mereka yang tidak punya dalil, punya alasan untuk menyerang apa yang menjadi tradisi dari orang-orang tua kita, dalam hal ini para tuan guru kita. Terkait mengenai 3 hari, 5 jelo, 7 jelo sampai 1 jelo, bahkan 100, 1000 dan juga haul. Apakah itu tradisi orang Hindu? Tradisi siapapun yang pasti isinya yang ngombe julu. Walaupun seandainya memang seperti yang dikatakan hadis yang menjelaskan 3 hari, 7 hari dan lain sebagainya, itu menurut mereka itu hadis dhaif, gak ada masalah. Yang terpenting isinya itu ngombe, itu nyumpak kayak itu ngombe. Dalam hal ini yang terpenting adalah kegiatannya seperti apa. Sok tersikir mengingat Allah dalam hitungan hari berapapun silahkan. Misalkan di malam nuzulul Quran atau di malam sepanjang Ramadan yang dikatakan malam terbaik, lagu isinya nyumpak bilang kelem, maka yang bid'ah itu Ramadannya atau penyumpaknya. Sehingga yang penting di sini jangan kita terlalu bicara dengan casing, yang terpenting adalah isi dari setiap kegiatan tersebut. Sehingga biarkan mereka mengatakan yang kita lakukan adalah tradisi orang Hindu. Yang nyatanya seperti yang Pelunggu sampaikan tadi, le dengan belin de depan be de wah arak telu jelo tahlilan, tidak ada. Sehingga kalau ini dikatakan tradisi orang Hindu, itu juga salah, karena mereka melihat hanya memakai kacamata kuda. Wallahu taala a'lam.
Nanti berkata di kantor muslim satu lagi kita ada yang mengatakan kami itu di akhir Al-Quran setelah orang mengaji itu mengucapkan sallallahu alaihi itu katanya tidak ada yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi sallallahu alaihi wasallam terima kasih. Ketika netutuk bacaan Al-Quran tengucapan kalimat sadaqallahul azim yang artinya maha benar Allah firman dengan segala dinarak dalilnya bemuana doang darak dalil. Jadi kalau semuanya kita bicara dan sedikit dalil di mana letak kesalahan kalimat maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Kalau hanya kita sedikit-dikit dalil, mereka sendiri orang yang mengatakan harus ada dalil yang menganjurkan tidak ada, apakah ada juga dalil yang melarang? Kalau memang mereka ucapan sadaqallahul azim, tidak ada dalil yang menganjurkan kita mengucapkannya, tanya kembali ke dia, adakah dalil yang melarang kita mengucapkannya? Namun tahu nyugulang dalil simbala itu, maka kita ikuti dia. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta penjelasan dulu ini Pak Ustaz mewakili semua jamaah, mereka bersejamaah-jamaah mewakili sebuah ada enggak dasar hukum yang mereka lakukan ketika mereka azan 2 kali, terutama azan di tengah malam serta azan menjelang waktu subuh. Arah dek dalil saya kaji pada seketik dalil, seketik dalil, tapi giliran mereka kita katakan ada enggak dalil mereka punya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari artikel yang pernah diperhatikan sama Pak Ustadz minggu kemarin, bukan yang ini maksudnya, imamnya sendiri, Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Jauzi, bahwa transfer pahala zikir tahlilan sampai, tapi generasinya yang sekarang ini tidak yakin kalau pahala transfer itu sampai. Dan ini perlu penjelasan lebih jelas lagi Pak Ustadz. Kok tidak antara pusat dengan mereka yang di bawah ini Pak Ustaz. Sementara kita yang harus sunnah jamaah kalau memang dari atas boleh, nanti kita ke bawah-bawahnya boleh. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terkait pertanyaan si pertama mengenai azan di sepertiga akhir malam, itu memang ada dalilnya. Lagu ngebang ini bukan sebagai penanda waktu subuh. Itu hanya fungsinya adalah untuk membangunkan orang melakukan salat tahajud. Sebagai penanda sepertiga akhir malam, waktu utama untuk tahajud. Itu memang ada dalilnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian si kedua terkait mengenai 2 minggu seliwat mengenai ulama Wahabi pun mengonfirmasi amaliyah transfer pahala. Di situ yang mencatut 3 orang ulama, tokoh ulama Wahabi, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Ibnu Taimiyah. Semuanya itu menyatakan bahwa amaliyah transfer pahala nyampe kepada yang meninggal. Dan saya sebutkan nama kitab dan halamannya di situ. Lagu kumbekna dengan Wahabi semakin luwe nondene sedu. Bahkan menyatakan tidak nyampe karena yang ada adalah Wahabi abal-abal. Napi bahasan Wahabi abal-abal. Wahabi tembelan, ngaku-ngaku dirinya Wahabi, lagu melajarin kitab pendiri Wahabi, ulama Wahabi tidak.
sehingga mereka tidak paham tentang ajaran ulama mereka sendiri. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Niki terkait mengenai penampilan tiang. Alhamdulillah ini pertanyaan si luwe gen ngetuana legundin wah semel. Ikhwan rahimakumullah, ini adalah jawaban dari semua keadaan yang ada. Selama ini enggak tahu isi dengan sunnah beluang baok. Padahal Rasulullah juga beliau memanjangkan rambut. Walaupun beliau tidak menyatakan panjangkan rambut, lagu Rasulullah rambut beliau panjang. Artinya mengikuti baginda Rasul itu merupakan sunnah Rasul. Jadi beluang bulu atau gondrong ini sunnah Nabi, tiang jalanang sunat. Ya berudah nau ya sunnah bawak doang di depan nau sunnah gondrong. Jadi pas orang dulu kan lewe di apa ya itu ada yang biangnya mau ada sunat diberikan kesimpulan asal ke Pakistan si sunat atau moderasi ini mungkin kira-kira kolom dulu mungkin baik. Sindena kanggo ina menyerupai lawan jenis. Artinya beluangna buluna lagu persis yang marah angkun dengan nina. Ya harus ada pembeda. Walaupun belo buluna lagu ndak nepada marah dengan nina. Sehingga penampilan marah dengan nina kelihatannya setelah belo buluna jelas lengan mudi kenana dengan ingas padahal julu-julu semetan. Terima kasih sebelum dari Pak. Jadi maaf Bapak Ustaz Niki ada lebutan teman-teman tentang kalau yaitu menjumpai kanina nah kemudian berani yang betul nah ya ini sudah kamu bila sudah betul berani pada nama itu adalah lebutan sunat cuma dua harus tidak sunat. Oleh karena itu, pengajian tadi sampai sini untuk kebutuhan pengajian ini tentu dengan doa kepada Bapak Halim kami persilakan. Baik, sebelum tiang berdoa, tiang mohon izin Pak Moderator. Jadi terkait mengenai artikel yang dibagikan dan alhamdulillah niki artikel si ketelu. Kalau ada yang berkeinginan untuk menyebarkan kembali fotokopi yang pun sebar dimanapun silahkan. Termasuk artikel sebelumnya yang berjudul Ulama Wahabi mengonfirmasi amaliyah transfer pahala. Alhamdulillah itu pun sudah tersebar di beberapa wilayah. Jadi tidak ada larangan, silahkan disebar kemanapun. Dan tiang sebagai penulis bertanggung jawab penuh dengan apa yang tiang tulis karena tiang di sini berdasarkan referensi yang jelas sehingga tidak ada keraguan lagi bagi pelunggu sami simele memperbanyak kembali. Insya Allah pada jadwal tiang yang akan datang 2 minggu yang akan datang tema yang akan kita bahas adalah menepis hujah sesat Wahabi insya Allah.